Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Victoria Keisha Cahyanto Mulyadi dari kelas 7A nomor absen 22. Hari ini saya akan mempresentasikan cara mencegah kerusakan sumber daya alam hutan. Sebelum kita masuk materi, aku akan menjelaskan sekilas mengenai SDA. Kita mulai dari SD ya. Apa itu SD? SD adalah singkatan dari sumber daya, yang berarti suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal. Selanjutnya ada SDA. Apa itu SDA? SDA adalah singkatan dari sumber daya alam yang merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh yang dapat diperbaharui adalah hutan, tanah, dan air. Contoh yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, batu bara, dan timah. Sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tambang. Tambang adalah suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual. Yang kedua ada kemaritiman. Kemaritiman adalah semua sumber kekayaan alam maritim yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupannya. Yang ketiga ada hutan. Hutan adalah sumber daya alam yang menghasilkan kayu. Kayu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk membuat furniture, kertas, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas penyebab perubahan potensi SDA. Kenapa bisa berubah? Potensi SDA dapat berubah akibat eksploitasi berlebihan yang merusak alam. Penyebab perubahannya adalah A. Populasi manusia, B. Pencemaran, dan C. Eksploitasi SDA. Nah, maka dari itu, kita harus mulai mencegah kerusakan SDA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mencegah kerusakan SDA hutan. Yang pertama, ada tidak membuang sampah sembarangan. Jika kita membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi kotor dan tanah akan tercemar dengan sampah yang akan mempengaruhi pertumbuhan pohon. Kedua, ada melakukan reboisasi. Ketiga, ada melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. Yang keempat ada menghemat bahan yang terbuat dari kayu. Kita harus menghemat bahan yang terbuat dari kayu seperti kertas, tisu, kayu yang akan diproduksi, dan lain-lainnya agar kayu tidak cepat habis. Yang kelima, ada melakukan sistem tebang pilih. Kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, kita harus melakukan sistem tebang pilih. Dan yang terakhir ada menjaga hutan agar tetap lestari. Kita dapat menjaga hutan dengan cara membersihkan alam sekitarnya dan menyiram tanaman-tanamannya. Berikut ini terdapat sumber-sumber yang saya pakai untuk mencari informasi yang ada di presentasi kali ini. Sekian dari presentasi kali ini, terima kasih sudah menonton.